Dalam konferensi pers hari Senin 3 Maret 2025, Pertamina meminta maaf kepada publik dan menegaskan dukungan terhadap proses hukum yang tengah berlangsung melibatkan anak perusahaannya. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 petinggi Pertamina sebagai tersangka dalam kasus ini. 6 tersangka dari jajaran direksi Pertamina serta 3 tersangka dari pihak swasta. Untuk mengawal kasus ini, kami ajak Anda untuk membahasnya bersama staf khusus Menteri ESDM periode 2014-2016, Said Didu, dan pengacara publik LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidyastomo. Selamat malam Pak Said, Mas Alif. Selamat malam. Selamat malam Mas Doni. Baik, Bapak-Bapak terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime Dialog. Sebelum kita diskusi, saya ajak Anda berdua dan juga pemirsa, mari kita sama-sama menyimak tayangan yang berikut ini. Selain kami punya call center di 135, saya juga memberikan nomor khusus saya, yaitu nomor 0814 1708 1945. Apabila masyarakat menemukan kejanggalan atau situasi yang tidak sesuai, baik dalam kualitas BBM atau menemukan praktik yang kurang sesuai di lapangan, bisa langsung menghubungi nomor tersebut untuk dapat kami tindak lanjuti pada kesempatan yang pertama. Pada kesempatan ini juga kami bersama insan-insan di Pertamina akan terus berkomitmen untuk membenahi diri kami. Kami telah membentuk tim crisis center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional. Kami akan terus berkomitmen untuk agar supaya tata kelola Pertamina jauh lebih baik. Ya, pemirsa, tadi cuplikan pernyataan pers Dirut Pertamina Persero minta maaf atas kasus yang menghebohkan seluruh Indonesia ini. Pak Said, kalau menurut saya Pertamina itu artinya perusahaan tambang minta maaf. Komentar Anda Pak Said, setelah minta maaf bagaimana? Saya pikir sesuatu yang terlambat. Dan saya ingin menyatakan bahwa ini adalah korupsi yang dilakukan oleh orang yang sangat berani, sangat besar, dan menurut sangat nekat. Dan besar, berani, dan nekatnya itu saya menduga bahwa ini bukan melibatkan hanya direktur dan direktur utama anak perusahaan. Saya punya keyakinan seperti itu. Saya lama. Perusahaan holding juga terlibat, Pak Said? Ada kemungkinan pesanan dari samping. Oh, pesanan ya? Ya. Maksudnya pesanan dari direksi atau komisaris nih? Dari kekuasaan. Dugaan saya demikian. Malah dugaan saya begini. Kekuasaan di luar perusahaan atau apa ini, Pak? Di luar perusahaan. Dan saya sangat menduga bahwa ini pesanan dari samping. Ya, saya pikir kedatangan Menteri BUMN ke Kejaksaan Agung kemarin itu sangat patut diduga dan sangat disayangkan. Itu kedatangan mereka itu sangat aneh, kedatangan tersebut. Karena kasusnya sudah terjadi. Kalau datang melapor iya, tapi kalau datang karena ada kasus, itu sangat patut diduga bahwa ada pembicaraan khusus. Nah, kenapa saya katakan dari samping begini? Saya pengalaman di BUMN. Direksi anak perusahaan itu diangkat sebenarnya loh di Dirut Pertamina dan disetujui oleh Komisaris Utama Pertamina. Nah, Ahok sudah menyatakan dia tidak bisa sama sekali mengendalikan dirut anak perusahaan tersebut. Artinya, dirut perusahaan ini itu ditempatkan dari luar. Nah, yang bisa menempatkan terpaksa seperti itu adalah hanya Menteri BUMN. Tidak ada yang lain. Nah, jadi kenapa saya katakan bahwa ini pekerjaan yang sangat ribet, sangat gampang diketahui oleh direksi BUMN, oleh komisaris Pertamina, apabila sebenarnya ini tidak dilakukan oleh kekuasaan yang mengendalikan semua dari luar. Karena melibatkan 2 anak perusahaan, yaitu anak perusahaan Petraniaga yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan pendistribusian migas, dan kedua adalah direktur perkapalan. Nah,
Yang menariknya di sini kalau kita tahu bahwa pihak swastanya adalah putra dari Muhammad Reza Khalid. Kita sudah tahu semua Muhammad Reza Khalid adalah selalu dianggap mafia migas sejak Orde Baru sampai sekarang, dan semua presiden dekat sama beliau. Nah, kita juga tahu bahwa direksi-direksi anak perusahaan ditangkap ini adalah bekas-bekas Petral, dan kita tahu Petral dengan Muhammad MMRC itu adalah satu kesatuan. Jadi sebenarnya saya bisa menduga ya bahwa pengangkatan direksi anak-anak perusahaan tersebut sepertinya memang ditugaskan untuk melakukan korupsi yang terjadi sekarang. Jadi sedang terjadi sekarang. Anda pesannya sangat terang benderang ya. Artinya Anda mencoba mengatakan bahwa selain direksi kemudian komisaris di anak perusahaan maupun di holding Pertamina, ini kan pemegang saham adalah pemerintah dalam hal ini BUMN, Menteri BUMN, begitu kan? Ya. Nah, artinya tidak mungkin Menteri BUMN tidak tahu kalau ada kasus begini. Bahkan menurut Anda ini bisa diperintah, begitu? Saya ingin menyatakan bahwa sepertinya ini pesanan samping, bukan pesanan atas. Pesanan atas itu dari komisaris Pertamina, direktur Pertamina ke anak. Kelihatannya dari samping atas pesanan ini. Samping atas ini maksudnya siapa, Pak? Ya, kalau yang terkait dengan ini kan kita sudah tahu bahwa ada pemegang saham dong. Jadi saya berharap Kejaksaan Agung harus menelusuri itu semua, bahwa ini jangan menganggap bahwa siapa tahu nanti diperiksa seakan-akan direktur Pertamina dan komisaris Pertamina tidak tahu. Dia harus mencari bahwa ini pesanan dari mana. Saya punya keyakinan, saya 34 tahun di dalam, saya punya keyakinan tidak akan berani setingkat anak perusahaan, direksi anak perusahaan seperti itu melakukan hal sebesar ini kalau dia tidak merasa ada perlindungan yang sangat kuat. Saya nggak yakin. Baik, tahan dulu Pak Said di situ. Ini menarik kan yang dikorbankan masyarakat, konsumen. Tidak peduli dari kalangan mana gitu kan. Tapi saya tergelitik tadi dengan statement Anda. Tidak mungkin ini korupsi dilakukan seorang diri. Pasti ada sebuah mata rantai informasi, kong kaling kong lah Pak ya. Yang kemudian saling tahu. Tapi kenapa sekarang terbuka? Apakah ada yang berkhianat? Apakah ada yang kemudian tidak menepati janji, Pak Said? Saya ingin gambarkan dulu bagaimana korupsi di Pertamina itu terjadi. Itu biasanya hanya dari satu titik ke titik lain. Jadi pembelian crude masuk ke kilang, ke tangki, selesai. Itu tidak sulit. Sekarang ini repotnya, ini adalah sangat rumit karena dia berani korupsi untuk seluruh Indonesia dan didistribusikan dari berbagai tempat ke tempat lain. Makanya dua di anak perusahaan harus dilibatkan, yaitu Direktur Petraniaga dan Perkapalan. Karena ini harus diatur semua, kapal harus berangkat kemana dan harusnya dicatat di mana, padahal mungkin kapalnya tidak dari sana. Kemudian pemeriksaan mutu juga karena dua anak perusahaan sudah terlibat. Nah, ini yang saya katakan tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada kekuatan yang sangat kuat di belakangnya. Saya kasih contoh saja umpamanya. Dari Cilacap mau diangkut minyak ke kampung saya Pare-Pare di tangkinya sana, maka harusnya yang terjadi adalah BBM yang ada di Cilacap itu habis hasil kilang, diuji kualitasnya, baru diangkut ke Pare-Pare sana, sampai di sana diuji lagi apakah benar kualitasnya sama. Tapi karena permainan, dan itu yang punya kapal itu Direktur Perkapalan, anak perusahaan perkapalan. Nah, karena dua-duanya terlibat, bisa saja bahwa BBM yang ada dikirim tadi ke Pare-Pare tertulis dari Cilacap tapi berasal dari tempat lain. Karena ini sudah terjadi kong kali kong. Jadi maksud saya, ini sangat rumit dan saya yakin betul karena kerumitan ini, tadi pertanyaannya, adakah yang berkhianat? Saya bilang ini memang terlalu berani karena ini melibatkan terlalu banyak orang dan saya pikir mungkin karena merasa bahwa ini akan aman, makanya yang terjadi kan 2018 mendekati Pilpres, 2023 berhenti karena dia tahu bahwa terjadi penggantian pemerintahan 2024. Jadi saya berharap bahwa Pak Prabowo betul-betul memanfaatkan kasus ini untuk membongkar sedalam-dalamnya. Janganlah takut bahwa ini karena beliau merasa menghormati Pak Joko Widodo. Jangan merasa itu karena ini rakyat yang dirugikan. Pertamina akan bangkrut gara-gara kelakuan orang-orang yang menggunakan ini sebagai sumber penghasilan yang sangat tidak masuk akal.
Dan saya sangat menduga bahwa ini aliran dananya pasti menyebar kemana-mana. Saya punya keyakinan seperti itu. Berarti Pak Said, Anda mencoba menyampaikan bahwa ini bukan soal kasus hukum belaka, tetapi juga ada nuansa politiknya yang sangat kental. Saya punya keyakinan seperti itu karena saya 5 tahun di Kementerian BUMN dan saya 2 tahun di Kementerian SDM. Saya paham betul mafia migas dan saya baru kali ini ketemu mafia yang sudah sangat nekat. Artinya mafia ini pelindungnya lebih besar dari yang dulu-dulu. Kalau dulu kan mungkin hanya satu orang, maka dia hanya dari satu titik ke titik lain, maka dia menganggap bahwa ini seluruh kekuasaan sudah di tangan dia, maka seluruh Indonesia dia bisa lakukan rekayasa untuk melakukan korupsi dan mengorbankan rakyat. Ini keterlaluan. Pak Said, maksud Anda otoritas yang bisa melakukan korupsi berjamaah ini paling harusnya di atas menteri begitu? Atau cukup menteri levelnya? Ya, saya punya keyakinan bahwa menteri ini menteri pasti paham ini kejadiannya, dan saya punya keyakinan bahwa banyak sekali pihak yang terkait dengan ini. Karena saya paham betul anak perusahaan itu adalah orang-orang yang sedang menata karir ke atas. Dia tidak akan mau mengorbankan dirinya di tempat itu. Tapi sepertinya memang tadi saya katakan ini, kalau saya nggak salah, ini bekas-bekas Petral loh yang dijadikan direksi di sana. Artinya komunitas Petral yang dimasukkan ke dalam untuk melakukan korupsi berjamaah seperti ini. Maka mungkin perintahnya kalau lebih canggih dikit lah dari Petral. Lebih canggih dikit ya. Oke Pak, saya bisa menangkap arahnya. Baik Pak Said, kita rehat sejenak. TV Prime Time. Ini memang benang merahnya semakin jelas ini, kata Pak Said tadi, ini saling terkait sebenarnya. Tinggal bagaimana pihak penegak hukum bisa membaca secara terang benderang, membuka kepada masyarakat. Kemudian, nah ini kabarnya juga nanti Kejaksaan Agung akan segera meminta keterangan Riza Khalid dalam kasus impor minyak tahun 2008. Ya, nama Riza Khalid memang cukup dikenal publik atas beberapa kasus yang melibatkan dirinya. Di antaranya tahun 2015, kasus Papa minta saham. Ya, Pak Said, istilah kanan atas itu maksudnya gimana sih? Kita bukan aja Pak Said. Okay. Kalau ini memang sebagai sesuatu yang dilakukan berjamaah sebagai upaya untuk mencari logistik pemilu misalnya. Karena kan 2018 sampai 2023. Kemudian 2024 itu kan perputaran uang politik itu besar sekali. Mungkin ke situ maksudnya Pak Said. Analisa Anda gimana? Kalau hanya korupsi sedikit-sedikit dan tidak tersebesar ini, saya yakin tidak akan berani melakukan sebesar ini. Kalau tidak ada perintah untuk kepentingan yang sangat besar. Jadi saya yakin betul menduga seperti itu. Kenapa saya menduga seperti itu? Satu, Ahok sudah menyatakan dia tidak berani menegur bahkan ke anak-anak perusahaan tersebut. Direksi anak perusahaan tersebut. Melawanlah istilahnya. Padahal sebenarnya atasan langsung mereka itu adalah komutnya Pertamina. Tapi dia berani, artinya dia merasa kuat, ada yang melindungi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik kemarin adalah Komisi 12 DPR tahu langsung memanggil Pertamina untuk pembelaan diri. Dan menariknya, DPR sangat aktif keluar melakukan pembelaan. Artinya, ini ada perintah politik. Karena Komisi 12 itu bukan komisi yang membidangi Pertamina. Komisi yang membidangi Pertamina itu adalah Komisi 7 dan Komisi 6. Tahu-tahu Komisi 12 yang memanggil. Tahu-tahu dia datang ke tangki-tangki. Nah, kita telusuri, ya tidak ada sesuatu yang politik yang mau diperintahkan untuk ditutupi. Dan yang ketiga adalah Erick Thohir, apa urusannya datang ke Kejaksaan Agung? Silaturahmi kali, Pak. Kenapa? Silaturahmi kali, kan menjelang puasa. Ya, oke lah silaturahmi, tapi kan lagi ada kasus. Ya, tahan-tahan juga lah, sama dengan janda belum kering kuburan suaminya Anda datang gitu kan. Nah, tapi Anda menduga kalau misal kan Pertamina ini kan BUMN, Pak. Pasti di bawah Menteri BUMN. Nah, otomatis Menteri BUMN juga bertanggung jawab dong tentang tata kelola di perusahaan itu, begitu kan? Kalau saya menduga bahwa Pak Erick Thohir tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Tidak bisa lari. Karena dialah yang mengawasi good governance segalanya itu. Nah,
menurut saya jauh lebih bagus sebenarnya kejaksaan tuh panggil Ahok lah menceritakan apa yang terjadi di Pertamina. Nah, Ya. menurut Komisaris saya utama harusnya menjalankan tugasnya dong. Dalam hal ini Ahok tidak menjalankan tugasnya. ya, dia harus dipanggil. Dipanggil. Kenapa Anda? Kan begini. Itu namanya pengawasan Pertamina sangat lemah. Jadi Indo Pertamina juga harus bertanggung jawab terhadap kegagalan ini. Karena tugasnya adalah mereka itu. Nah, itulah kenapa saya selalu menyatakan pembentukan holding itu memang bagus. Tapi sangat bahaya karena dilakukan korupsi di tingkat bawah, di anak perusahaan. Kenapa ini dilakukan di anak perusahaan? Karena dia tahu bahwa yang diaudit hanya induk perusahaan, yang mereka tidak diaudit. Nah, padahal sebenarnya di sana melakukan. Jadi saya yakin betul ini rekayasa korupsi ini itu dirancang dengan sangat baik, tapi sangat ceroboh. Sangat baik dan sangat ceroboh. Nah, itulah repotnya kalau sebenarnya, mohon maaf aja, kalau pengusaha dijadikan menteri, maka dia pikirkan adalah skenario yang pernah dia lakukan pada saat dia ada di pengusaha. Untuk melakukan rekayasa sedemikian rupa sehingga semua itu bisa ditutupi dengan baik. Nah, itu Maksudnya Pak Said itu Menteri Erick Thohir begitu? saya selalu menyatakan Pak Erick Thohir ini ya sudah terlalu banyak merusak BUMN gitu. Saatnya bertanggung jawablah sekali-sekali lah Pertamina ini gitu loh. Jadi yang Pak Said maksudkan kanan atas itu Menteri BUMN atau di atasnya Menteri? Kalau kita tahu lah Menteri BUMN dekat siapa sih? Kan orang tahu semua. Kasih tahu lah Pak. Ya udahlah, dia salah satu anak kesayangan mantan Presiden Joko Widodo, kan clear banget. Pak Said, ini berarti masih kental sekali nuansa politiknya. Jangan-jangan ini memang sengaja dibidik karena Pak Ahok adalah kader PDI Perjuangan, ya kan? Atau termasuk juga untuk mencegah langkah Menteri BUMN biar nanti 2029 tidak punya tiket begitu. Saya pikir nggak juga. Menurut saya mungkin saja Pak Prabowo ingin membersihkan. Oke. Nah, jadi saya berharap itu yang terjadi. Kalau Pak Prabowo bisa membersihkan Pertamina, maka Pertamina yang tidak pernah bersih sejak Orde Baru, sejak mertua beliau jadi presiden, sejak presiden sampai sekarang, maka kalau aku Presiden Prabowo, maka saya tunjukkan aku bisa membersihkan Pertamina. Itu. Karena semua presiden sebelumnya itu adalah selalu dekat, selalu menjadi sangat dekat dengan Reza Khalid. Itu sejak dulu. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, siapa tahu Pak Presiden Prabowo sekarang saatnya aku membersihkan Pertamina. Ya, oke. Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan prasangka baik. Kalau kita baca Pertamina sebagai bagian dari BUMN, saya khawatir jangan-jangan kultur atau corporate culture BUMN itu kayak Pertamina semua, Pak Said. Ya, itulah saya selalu katakan. Apabila pemimpin BUMN sudah kelihatan memanfaatkan BUMN untuk kepentingan dirinya, maka jangan salahkan anak buah kalau melakukan hal yang sama. Oke? Dan ini sangat nyata dilakukan oleh Erick Thohir sejak menjadi Menteri BUMN. Pasti masih ingat semua pada saat datang ke ATM mencari calon presiden wapres, maka seluruh ATM BUMN foto beliau ada di sana. Itu betul-betul suatu penyimpangan yang terlalu jauh. Yang kedua, Pak Said ngomong begini karena nggak suka sama Pak Erick nih, benci nih. Bukan, saya berteman dengan dia, tapi siapapun yang melakukan memanfaatkan negara untuk kepentingan pribadinya, pasti saya nggak suka. Itu prinsip saya dari dulu. Nah, saya berteman sampai dia Menteri BUMN, sampai menjabat sampai 3 bulan tuh saya masih bicara sama beliau. Tapi pada saat dia sudah bicara, ya, Pak? masih ketemu, masih ngobrol. Nah, pada saat dia sudah berubah menjadi memanfaatkan kewenangan yang pada negara untuk kepentingan pribadinya, bagi saya orang itu adalah nilainya 0. Nilainya 0 di depan saya. Juga Pak Said. Ya. Harus dibuktikan juga semua itu kan. Kan terbukti dipakai. Nah, terbukti semua yang dilakukan. Nah, menempatkan orang seenaknya di komisaris dan direksi BUMN. Masuk akal nggak bahwa ada orang hanya jago nyanyi atau menjadi komisaris Pertamina? Itu nggak ini sama sekali. Nah,
betul-betul menganggap itu adalah milik dirinya. Semua relawan yang penting relawan ditempatkan di BUMN. Nah, saya mendapatkan bahkan ada relawan karena sakitnya keras, maka dicari BUMN yang bisa untuk mengobati sakitnya. Kan ini keterlaluan dan itu uang rakyat. Dan itu dilakukan oleh Erick Thohir. Nah, orang seperti ini menurut saya adalah merusak BUMN. Cobalah, mana sih BUMN yang baik? Hampir semua rusak. Jiwasraya, korupsinya seperti apa? Asabri, sekarang Pertamina. Coba lihat, apa kita nggak nangis melihat Garuda dulu, kalau kita ke bandara penuh, sekarang merah semua, kita cari Garuda nggak ada. Nah, ini semua BUMN hancur, BUMN konstruksi hancur, semua hancur. Nah, terus apa yang saya harus puji sama dia? Kalau menyatakan benci, saya benci orang yang memanfaatkan kewenangan untuk dirinya, apalagi ikut merusak negara. Itu saya benci. Itu normal saja. Gitu. Baik, kalau kita bicara tentang BUMN, ini kan ada value ya, nilai-nilai akhlak ya Pak Said ya. Itu jangan ketawa dulu Pak Said. Kalau Anda tertawa, kita konsumen ini merasa kalau orang Makassar bilang dipatotoai sama Pertamina ini. Bagaimana Anda bisa menjawab akhlaknya BUMN ini tapi tidak sesuai dengan perilakunya, Pak? Ya bagaimana anak buah tiap hari disuruh baca akhlak tapi pimpinannya tidak menunjukkan akhlak. Kan itu sangat susah. Akhirnya menganggap itu hanya hiasan saja. Jadi setelah itu jadi hiasan, maka jangan berharap bahwa akan berakhlak melaksanakannya. Nah, saya kembali ke Pertamina. Ini Pertamina ini sangat besar masalahnya. Coba bayangkan kalau umpamanya tadi 193 triliun, anggaplah perkiraan per tahun ya rata-rata 500 triliun lah. Maka kira-kira mungkin 700 triliun. Nah, kalau ini kan 700 triliun kerugian negara. Nah, kerugian negara ini belum masuk kerugian konsumen loh. Ya kan? Nah, kalau kerugian konsumen sebenarnya tadi nanti kalau terbukti berapa sih yang dioplos, maka yang dioplos itu, maka ada kerugian konsumen karena harusnya dia membayar Petralite tapi dapatnya Petralite, maka Pertamina harus mengganti semua itu, karena itu kan rakyat membayar. Mengganti semua itu dengan menurunkan atau mendiskon seluruh produknya sebesar yang dia sudah ambil dari rakyat. Nah, karena untuk melakukan pembayaran per individu maka agak sulit. Jadi saya pikir mungkin ya terpaksa dia harus mendiskon. Jadi perkiraan saya selain kerugian negara, maka Pertamina akan dituntut oleh masyarakat untuk mengembalikan uangnya terhadap pembelian BBM yang harusnya lebih murah tapi dibayar lebih mahal. Yang kedua adalah kerusakan mesin karena karena menggunakan BUMN yang tidak sesuai. Maka itu dihitung semua, maka itu Pertamina harus mengganti kepada rakyat secara mendiskon ininya. Nah, jadi kalau membayar per individu maka agak sulit membuktikannya apakah saya dulu pernah beli. Kan nggak ada buktinya lagi gitu kan. Maka saya pikir jalan betul-betul adalah ganti rugi secara masif terhadap kesalahan Pertamina. Jadi kalau Pertamina nanti ini bisa menyebabkan Pertamina bangkrut nih. Pertamina bangkrut. Maka menurut saya Kejaksaan Agung betul-betul harus membuka semua ini, membuka semua kasus ini selebar-lebarnya, menelusuri siapa, karena saya yakin betul bahwa tidak mungkin hanya dilakukan oleh 3 anak perusahaan Pertamina. 3 ternyata kilang, kemudian Petraniaga, dan perkapalan. 3 anak perusahaan Pertamina secara kompak melakukan korupsi hal yang sama. Kalau apabila 3 pemain seperti itu, maka yakinlah bahwa itu tidak mungkin inisiatif. Tidak mungkin inisiatif. Menurut Pak Said, perusahaan anak perusahaan Pertamina lain yang kemungkinan terlibat apa aja tuh Pak? Saya yakin semua sudah yang terkait dengan penjualan BBM sudah 3-tiganya. Itu semua 3 itu adalah kilang, kemudian perkapalan dan Petraniaga. Oke, Said, bagaimana sih sebenarnya mekanisme pengawasan internal BUMN, misalnya di Pertamina? Kan ada direksi, ada komisaris, kemudian apa semua itu harus langsung ke Menteri BUMN? Kira-kira
Bagaimana biar efektif itu, Pak? Biar nggak kebobolan. Saya sangat kecewa dengan Pertamina karena baru kali ini kebobolan seperti itu. Artinya sistem pengawasan di Pertamina betul-betul nol sekarang. Tidak ada yang bisa diharapkan dengan kebobolan seperti ini. Itu sangat memalukan, sangat memalukan karena seharusnya itu sistem pengawasan 4 mata aja lah, bahwa dari samping kiri, samping kanan, dari atas. Nah, pertanyaan saya, direksi Pertamina itu kerjanya apa? Karena yang mencari uang itu anak perusahaan, jangan gajinya besar-besar semua. Direksi Pertamina itu holding loh, nggak ada kerjaannya sebenarnya, hanya menampung laporan anak perusahaan, dan semua pekerjaan itu sudah dibagi ke anak perusahaan. Gaji mereka miliaran, tapi kok nggak bisa mengawasi seperti itu? Artinya ada kemungkinan betul-betul direksi Pertamina pada saat itu dan komisaris Pertamina sangat bobrok sehingga dia tidak melakukan pengawasan, atau komisaris dan direksi Pertamina saat itu tidak lagi berkuasa untuk melakukan pengawasan terhadap 3 anak perusahaan tersebut karena orang-orang ketiga anak perusahaan tersebut ditunjuk oleh orang kanan atas sehingga kendalinya ada di kanan atas. Saya menduga ini yang terjadi karena Ahok sudah menyatakan dia tidak bisa mengendalikan 3 anak perusahaan tersebut. Nah, jadi sebenarnya Kejaksaan Agung sudah punya pintu bahwa bisa menelusuri kemana sebenarnya perintah ini datang. Yakinlah bahwa tidak mungkin dilakukan mereka tanpa perintah dari orang yang sangat besar dan sangat sangat berkuasa. Saya ingatkan, direksi anak perusahaan itu adalah orang-orang yang senang menanjak karirnya. Nah, menanjak karirnya ada 2 kemungkinan. Nah, ada 2 kemungkinan, karir karena prestasi atau karir karena sukses melaksanakan tugas samping. Nah, kelihatannya orang-orang ini sudah terbiasa sukses melaksanakan tugas samping. Sehingga dia lebih mengutamakan tugas samping daripada resiko jabatan yang dia yang dia hadapi. Coba bisa bayangkan, orang sebesar itu gaji sebesar 3 miliar masih bisa melakukan itu, kecuali karena memang orang ini sangat ambisius untuk mencapai sesuatu, atau memang dia sudah terjebak sejak dari Petral sampai di tempatnya sekarang. Atau ada janji-janji tertentu kalau ini dijalankan nanti kemudian karirnya bisa lebih cemerlang di tempat lain, begitu? Ya mungkin saja itu, karena saya heran, Petral itu kan kita sudah 2016 saya orang yang melaporkan Petral itu, dan saya tahu semua namanya. Dan itu kader-kadernya memang. Jadi kenapa sekarang kok sudah jadi direksi anak perusahaan? Orang yang menurut saya catatan hitamnya masih ada di audit yang dibikin oleh dulu Faisal Basri almarhum, tim Satgas Mafia Migas, itu nama-namanya dari hasil itu ada kok. Ada nama-nama itu semua. Ya, baik. Apa yang bisa dilakukan oleh BUMN atau anak-anak perusahaan BUMN dan khususnya Kementerian BUMN itu sendiri? Ya, sederhana sebenarnya. Jadilah orang berakhlak. Kedua, di BUMN itu pekerjaannya sederhana sebenarnya. Adalah tetapkan target, cari orang baik untuk melaksanakan target tersebut. Yang kedua adalah lindungi orang baik ini dari intervensi. Yang keempat, marah-marah sedikit. Itu aja kerjaannya Menteri BUMN. Tapi marah-marah sedikit. Ya, tapi kalau ingin cawe-cawe, repot. Nah, saya melihat Pak Erick Thohir cawe-cawenya lebih banyak daripada kerja sebagai Menteri BUMN. Oke, jadi menurut Pak Said, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas kasus ini? Saya pikir ini Menteri BUMN itu harus bertanggung jawab, karena ini tidak bertanggung jawab. Dan saya berharap Kejaksaan Agung betul-betul menggunakan ini untuk membersihkan BUMN, karena ini adalah betul-betul pukat harimau yang sangat besar, dan saya yakin melibatkan banyak orang. Dan saya pikir Pak Prabowo betul-betul memanfaatkan ini untuk Pak Prabowo ini kepercayaan publik menjadi sangat rendah dan investor. Nah, karena takut sekali korupsi, jadi manfaatkanlah ini untuk mengembalikan kepercayaan publik dan investor bahwa Indonesia memang sudah mau menjadi negara bersih.